Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hendy Gabrianto, mahasiswa Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Sarjana Widya Mahasiswa dengan NIM 2021010039. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menjabarkan hasil jawaban saya mengenai tes Manajemen Produksi Pertanian dosen fakultas Ibu Artita Devi Maharani. Dan kali ini saya mengambil salah satu komoditas, yaitu komoditas umbi porang yang diproduksi secara manufaktur. Di slide yang kedua ini ada 6M dan 1I. Apa sih 6M dan 1I itu? Yaitu konsep atau proses dari mengkoordinasikan sederetan masukan dari berbagai sumber daya atau daya upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui pemanfaatan yang efektif atas sumber daya yang tersedia. Di 6M dan 1 ini terdiri dari money atau uang yang merupakan alat penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus dilakukan secara rasional. Kemudian ada market atau pasar. Penguasa pasar dalam menyebarkan hasil produksi merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada material atau bahan yang terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Kemudian ada machinery atau mesin. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan untuk menghasilkan keuntungan dalam menciptakan efisiensi kerja. Lalu ada metode, penetapan cara pelaksanaan suatu kerja atau tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan usaha. Kemudian ada man atau manusia, dan yang terakhir ada I atau informasi, yaitu suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bisa menerima atau mencari informasi dari luar. Unsur-unsur ini saling berkaitan sebagai penentu arah dalam kegiatan perusahaan. Kemudian, struktur random fluctuation tanaman umbi porang. Sistem informasi pada umbi porang ini mempunyai input yaitu lahan, benih, tenaga petani, gudang, mesin, modal, dan manajemen pertanian. Dengan melewati proses konfirmasi akan menghasilkan input yaitu tepung, mie, dan juga bakso, dan memiliki feedback atau umpan balik yang terdiri dari pengolahan air dan tanah, pengawasan mutu, dan harga yang diterima. Kemudian ada random fluctuation. Dalam struktur ini terdiri dari iklim atau cuaca, inflasi, perubahan selera konsumen, kemudian ada peraturan pemerintah. Sistem produksi yang terdapat pada perusahaan umbi porang ini yaitu ada sistem produksi berdasarkan proses, yaitu sistem continuous process yang merupakan jumlah barang dengan skala besar dalam terus-menerus dan biasanya memproduksi barang dengan demand forecast. Jumlah barang ini maksudnya itu memproduksi dalam jumlah besar dalam skala besar dan terus menerus. Kemudian ada sistem produksi berdasarkan tujuan yaitu MTS atau sistem make to stock, yaitu sistem yang memproduksi barang untuk disimpan atau dijadikan stok. Nah, di slide berikut ini terdapat sistem manufaktur umbi porang, yaitu yang dimulai dari bahan baku umbi porang yang ditanam, kemudian yang sudah dipanen. Kemudian ke step kedua yaitu bill of materials, yaitu gambaran produk terakhir yang terdiri dari produk material yang digunakan untuk memproduksi produk akhir. Bill of material pada sistem ini adalah tanaman porang yang baru dipanen, dan untuk peralatannya ada mesin-mesin pembahas kulit, mesin pemotong atau pencacah porang, kemudian ada juga mesin penghancur atau penghalus. Kemudian ada step yang ketiga yaitu work order, yaitu perintah kerja yang dikeluarkan oleh planner kepada teknis yang disetujui dan diawasi oleh supervisor. Kemudian ada work order execution atau eksekusi perintah kerja, dan selanjutnya ada materials release, yaitu raw material yang masuk proses produksi. Kemudian ada proses produksi material result, yaitu hasil dari bahan produk
yaitu ada tepung, ada bakso, dan ada mie. Di sistem manufaktur Umbi Porang ini saya berikan salah satu contohnya, yaitu tepung yang banyak sekali sudah dihasilkan oleh perusahaan di sistem manufaktur Umbi Porang ini. Dan yang terakhir ada conversion cost, adalah jumlah biaya overhead perusahaan dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk jadi dari bahan mentah. Kemudian sistem apa aja yang diterapkan di perusahaan tepung Umbi Porang ini? Nah, ada dua sistem, yaitu sistem manajemen dan sistem informasi. Sistem manajemen yang pertama, sistem manajemen, yaitu suatu proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu perusahaan dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu sistem informasi, di mana sistem ini sangat berpengaruh juga terhadap hasil pemasaran dari perusahaan, di mana sistem ini mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Itulah hasil dari penjabaran untuk memenuhi UTS Manajemen Produksi Pertanian. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.